Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Rizza dengan NIM 18040106 dari Universitas Muhammadiyah Riau akan menjelaskan tentang machine learning. Apa itu machine learning? Di dalam PPT ini saya akan menjelaskan yaitu apa itu machine learning, apa saja metode pembelajaran machine learning, neural network, algoritma random forest, algoritma SVM, dan algoritma KNN. Machine learning. Secara singkat, machine learning adalah sebuah ilmu yang fokus pada proses pembelajaran komputer untuk bertindak seperti otak manusia dengan belajar secara mandiri dari waktu ke waktu. Machine learning merupakan salah satu cabang artificial intelligence atau AI yang paling banyak digunakan saat ini. Tugas utama machine learning adalah meningkatkan kemampuan mesin untuk mempelajari informasi baru dari data dan mengembangkan kemampuan mesin untuk memecahkan suatu masalah. Machine learning membutuhkan data latih atau input untuk mengerjakan cara memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, dan menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, algoritma machine learning yang digunakan semakin berkembang dan semakin canggih karena terus digodok dengan data secara terus-menerus. Proses machine learning dimulai dengan menginput data latih ke dalam algoritma yang telah dipilih dan sesuai dengan tujuan. Data latih atau lebih sering disebut data training bertugas untuk melatih data agar menjadi data berlabel atau tidak berlabel. Untuk mengembangkan algoritma akhir. Untuk menguji apakah algoritma tersebut berjalan dengan baik, data baru dimasukkan ke dalam algoritma untuk memprediksi data dan akurasi hasil prediksi akan diperiksa. Jika akurasi hasil prediksi kurang memuaskan, maka algoritma tadi akan dilatih ulang beberapa kali hingga output yang diinginkan tercapai. Proses pelatihan ulang ini akan membuat algoritma machine learning terus-menerus belajar secara mandiri dan menghasilkan output yang paling optimal untuk meningkatkan tingkat akurasi secara bertahap. Jenis algoritma machine learning yang pertama itu adalah supervised learning. Algoritma supervised learning menggunakan data berlabel sebagai data latih atau data training. Algoritma supervised learning atau dikenal juga dengan pembelajaran diawasi karena data yang digunakan sudah diketahui dan prosesnya cenderung berhasil dan akurat. Algoritma supervised learning yang paling banyak digunakan adalah regresi, random forest, decision tree, KNN, Naive Bayes, dan lainnya. Unsupervised learning. Dalam algoritma unsupervised learning, data training tidak diketahui dan tidak berlabel. Data diolah dengan algoritma supervised learning dan digunakan untuk melatih model. Model yang terlatih akan mencari pola dan menghasilkan output yang diinginkan. Algoritma unsupervised learning yang banyak digunakan adalah partial least square, fuzzy means, k-means clustering, hierarchical clustering, dan differential component analysis. Neural network adalah model yang terinspirasi oleh bagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Tiap neuron pada otak manusia saling berhubung dan informasi mengalir dari setiap neuron tersebut. Gambar di bawah adalah ilustrasi neuron dengan model matematisnya. Tiap neuron menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah wake, menjumlahkannya wake sum, dan menambahkan bias. Hasil dari operasi ini akan dijadikan parameter dari activation function yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Random forest. Decision tree atau pohon pengambil keputusan adalah sebuah diagram alir yang berbentuk seperti pohon yang memiliki sebuah root node yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sebuah inner node yang berada pada root node yang berisi tentang pertanyaan tentang data dan sebuah inner node yang digunakan untuk memecahkan masalah serta membuat keputusan. Decision tree mengklasifikasikan suatu sampel data yang belum diketahui kelasnya ke dalam kelas yang ada. Penggunaan
decision tree agar dapat menghindari overfitting pada sebuah set data saat mencapai akurasi yang maksimum. Random forest adalah kombinasi dari masing-masing tree yang baik kemudian dikombinasikan ke dalam suatu model. Random forest bergantung pada sebuah nilai vektor dengan distribusi yang sama pada sebuah pohon yang masing-masing decision tree memiliki kedalaman yang maksimal. Supervector Machine atau SVM merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasa digunakan untuk klasifikasi seperti supervector classification dan regresi supervector regression. Dalam pemodelan klasifikasi SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SVM digunakan untuk mencari hyperlane terbaik dengan memaksimalkan jarak antara kelas. Hyperlane adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas. Dalam 2D, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antara kelas disebut sebagai line-whereas. Fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antara antas kelas dalam 3D disebut plane similarly. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi disebut hyperplane. K-near-snakeboard atau disingkat dengan KNN adalah algoritma supervised learning di mana hasil dari instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma KNN menggunakan snakeboard classification sebagai nilai prediksi dari nilai instan yang baru. Analoginya, kita sebagai manusia waktu kecil diajarkan dengan berbagai macam dengan model pembelajaran. Yang pertama, contoh, Mama Budi setiap hari bilang pada Budi bahwa ini adalah jeruk sambil memegang buah jeruk. Yang kedua, tetangga Budi setiap hari menyumpal paksa mulut Budi dengan buah jeruk sambil teriak, "Telan nih jeruk." Yang ketiga, Pak Guru Budi setiap memperlihatkan pada Budi gambar jeruk pada buku pelajaran. Di bawahnya ada tulisan bertulisan jeruk. Dan yang keempat, ketika kecil setiap menonton TV, Budi selalu melihat iklan Nutrisari dengan karakter kartun jeruknya yang lucu dan tagline "Jeruk makan jeruk" yang populer. Semua berakhir output sama, yaitu Budi jadi kenal dengan buah jeruk. Dari analogi ini, sama halnya dengan machine learning yang berfokus terhadap proses pembelajaran secara mandiri dari waktu ke waktu untuk mendapatkan nilai klasifikasi yang terbaiknya. Nah, begitu juga dengan manusia dan machine learning. Jadi, apakah SVM, MLP, decision tree, random forest, logistic regression dan lain-lain memiliki output yang sama pula? Jadi, apa yang membedakannya? Sepengetahuan saya, yang membedakannya nanti pada saat dilakukannya data latih dan data testing. Jadi setiap algoritma punya konsep sendiri sehingga nanti hasil presisi, akurasi dan F1 score-nya berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih.